Can you see it? It's too much blood. Seni kepengobatan yang dikembangkan di era Romawi telah dilupakan. Tak ada ahli medis, tak ada rumah sakit, hanya berobat ke tukang cukur dengan pengetahuan yang buruk. Pada saat yang sama, di belahan dunia lain Arab, ilmu pengobatan telah maju. The Physician. Conjured up by the devil to plague us poor Christian folk. Pustules on the backside to thick black fluid in your teeth rotting down in your jaw. Avicenna di dunia Me barat alone. adalah That's the salah truth. satu tokoh paling Why do I berpengaruh dalam especially sejarah like ilmu it? Because pengetahuan dan kedokteran pada abad pertengahan. Ia mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir pada tahun 980 Masehi di Bukhara yang sekarang merupakan bagian dari Uzbekistan. Ia meninggal pada bulan Juni 1037 dan dimakamkan di Hamadan, sebelah tenggara Teheran, Iran. Pada tahun 1950, menjadi museum yang dilengkapi dengan perpustakaan dengan ribuan koleksi buku. Selain dikenal sebagai seorang filsuf, Ibnu Sina juga dikenal sebagai seorang ahli dalam bidang kedokteran. Sejarah intelektual Ibnu Sina tercatatkan dalam 450 judul tulisan, namun hanya 240 judul yang selamat hingga kini. Ketertarikan Ibnu Sina terhadap ilmu kedokteran sudah ia mulai saat usia 16 tahun. Di usia remaja itu, ia tidak hanya belajar teori kedokteran, tetapi juga praktik dengan membuka pelayanan kesehatan kepada orang sakit. Ketekutannya dalam belajar itu membuatnya menemukan banyak metode pengobatan terbaru. Salah satu pasien yang berhasil disembuhkan adalah penguasa Bukhara, Raja Nuh Ibnu Mansur. Banyak literatur menyebutkan bahwa sudah tak terhitung dokter yang sanggup mengobati sang raja. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Sina berhasil menyembuhkannya. Atas keberhasilan itu, ia mendapatkan akses memasuki perpustakaan raja yang berisi manuskrip langka. Perpustakaan itu yang kemudian memfasilitasi kegiatan penelitiannya. Terbesar dan paling berpengaruh Ibnu Sina dalam bidang kedokteran adalah Al-Kanum fil Tibb, sebuah ensiklopedia medis monumental yang menggabungkan pengetahuan medis dari berbagai budaya dan peradaban sebelumnya. Buku ini bukan hanya rujukan medis utama di dunia Islam, tetapi juga menjadi panduan penting bagi praktisi medis di seluruh dunia selama berabad-abad. Dalam buku ini disebutkan bahwa sakit itu tidak selalu disebabkan oleh fisik yang lemah, tetapi bisa juga karena faktor kejiwaan yang bermasalah. Perlu diketahui, Ibnu Sina merupakan dokter pertama yang mendiagnosa meningitis bagian mata dan katup jantung, serta temuannya saraf yang terhubung dengan nyeri otot. Ibnu Sina memberi sumbangan besar atas perkembangan awal filsafat Islam, terutama dalam tema logika, etika, dan metafisika. Sebagian besar karyanya ditulis dalam bahasa Arab yang merupakan lingua franca di Timur Tengah, dan beberapa ditulis dalam bahasa Persia. Skema emanasi neoplatonis yang diangkat Ibnu Sina menjadi landasan fundamental dalam ilmu kalam. Selain itu, menyebut nama Ibnu Sina tidak bisa lepas dari karya terbesarnya, Kitab Al-Shifa, dalam bidang kedokteran. 50 tahun setelah ditulis,
kitab Al-Syifa sudah beredar di Eropa dalam terjemahan parsial dalam bahasa Latin dengan judul Sufficientia, dan beberapa peneliti mengidentifikasi bahwa pengaruh Ibnu Sina tumbuh sejalan dengan pengaruh Ibnu Rushd, tetapi surut akibat oleh Dekit Paris 1210 dan 1215 yang menganggap beberapa ajaran atas atau buku sebagai heretik. Ibnu Sina adalah seorang muslim yang taat dan berusaha untuk mendamaikan filsafat rasional dengan teologi Islam. Tujuannya adalah untuk membuktikan keberadaan Tuhan dan ciptaannya dari dunia ilmiah dan melalui akal dan logika. Pandangan Ibnu Sina tentang teologi Islam dan filsafat yang sangat berpengaruh membentuk bagian dari inti kurikulum di sekolah-sekolah agama Islam sampai dengan abad ke-19. Ibnu Sina menulis sejumlah risalah singkat berurusan dengan teologi Islam. Ini risalah disertakan pada Nabi yang ia pandang sebagai filsuf terinspirasi, dan juga pada berbagai penafsiran ilmiah dan filosofis dari Quran, seperti bagaimana Quran kosmologi sesuai dengan sistem filsafat sendiri. Secara umum, risalah ini terkait tulisan-tulisan filosofis ide-ide agama Islam, misalnya akhirat tubuh. Ada petunjuk singkat sesekali dan sindiran dalam bukunya, lagi bekerja, namun yang Ibnu Sina dianggap filsafat sebagai satu-satunya cara yang masuk akal untuk membedakan nubuatan nyata dari